Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, innallaha tabaraka ta'ala farada syiyama ramadhana 'alaikum wa sana'tu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatsu ummuhu. Yang kami hormati Ketua Takmir beserta jajaran Masjid Manarul Ilmi ITS dan seluruh panitia RDK 1444 Hijriah dan segenap para jamaah sholat Isya dan sholat tarawih Manarul Ilmi yang berbahagia. Izinkanlah pada kesempatan malam hari ini saya pribadi mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diperjumpakan oleh Allah dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang selalu kita harap-harapkan bahkan beberapa bulan sebelum ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa balighna Ramadhana, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Yang kedua, tentu salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai rasa syukur kita atas dijumpakan kita dengan bulan Ramadan, tentu kemudian kita punya target untuk selalu meningkatkan ibadah kita di pada bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan, agar kita kemudian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi kalau kemudian apa yang kita lakukan ini dilandasi oleh rasa iman, keyakinan, dan kemudian ikhtisaban, pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian kita kelak keluar dari bulan Ramadan ini, dosa-dosa yang sudah kita lalui ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemudian dimisalkan seperti kalau kita baru lahir dari rahim ibu kita dalam kondisi fitrah dan suci. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian rasa syukur ini kemudian kita gunakan semaksimal mungkin dengan mengisi hari-hari selama bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang lebih berkualitas dan tentunya juga lebih banyak atau lebih banyak dari sisi kuantitasnya. Kalau mungkin pada hari-hari biasa kita hanya melaksanakan kewajiban atau ibadah-ibadah yang wajib, maka pada bulan puasa ini kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau pada malam di luar bulan Ramadan, katakanlah kita tidak atau malas untuk melaksanakan ibadah tahajud, maka kemudian pada bulan Ramadan ini kita tambahkan agar ibadah kita menjadi lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kalau misalkan kita lihat dari sisi peluang ya, atau ilmu peluang dan ilmu survival, kalau sekarang katakanlah usia kita 40 tahun, maka tahun depan 2 tahun lagi atau bahkan tahun-tahun mendatang, maka probabilitas atau peluang hidup kita akan semakin berkurang. Maka tentu ini harus kita imbangi dengan peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini segala amal kebaikan kita ditingkatkan atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam proses peningkatan kualitas
ibadah kita itu memerlukan proses dan waktu. Kita masih ingat dulu pada saat kecil, meskipun kita enggan atau tidak mau berpuasa, kemudian orang tua kita memaksa kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu pada saat itu dengan iming-iming hadiah, misalkan uang, atau dijanjikan dengan pembelian barang yang kita sukai. Maka seberat apapun kemudian kita lakukan puasa itu atau ibadah tarawih pada malam harinya, karena di situ kita melihat di akhir perjalanan bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan imbalan berupa uang atau hadiah yang dijanjikan tadi. Tentu kemudian berdasarkan penambahan waktu atau berdasarkan tambahan umur kita, tambahan ilmu kita, kemudian kita sadari bahwa ternyata puasa sangat bermanfaat buat kita pribadi, buat kita sendiri. Terlebih-lebih misalkan terkait dengan kesehatan. Penelitian di barat mengatakan bahwa ternyata puasa itu memberi manfaat yang luar biasa bagi orang yang sakit, misalkan terkait dengan sakit jantung, kemudian sakit kanker, itu bisa berkurang karena kita melakukan aktivitas puasa. Tentu kemudian kita harus melanjutkan level ini sebagaimana yang disitir oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa dalam berpuasa atau beribadah di bulan Ramadan itu ada tingkatan atau ada 3 golongan. Yang pertama adalah puasanya orang awam atau orang umum, itu adalah puasanya orang kebanyakan. Kemudian yang kedua atau level kedua yaitu puasanya orang khusus. Kemudian yang ketiga adalah puasanya khususul khusus. Puasa orang awam itu adalah puasa yang sifatnya adalah lebih ke badaniah, jasadiah, yaitu hanya sekedar menggugurkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, yaitu menahan lapar dan dahaga dan tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Itu adalah puasanya orang umum. Sedangkan level kedua atau taraf kedua yaitu puasa khusus yang biasanya dilakukan oleh orang soleh, di mana puasanya selain yang dilakukan oleh orang awam, seluruh indera mata dia, panca inderanya, kemudian organ tubuhnya ikut berpuasa, yaitu menghindari dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu puasa khususul khusus, yaitu puasanya para aulia, para nabi dan para rasul, di mana puasanya tidak hanya sekedar dalam tataran fisik atau jasadiah, tetapi ruhani, batiniah juga puasa. Segala aktivitasnya, gerak-geriknya, pikirannya, kemudian kolbunya semata-mata ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertuju pada hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi levelnya sudah badaniah dan ruhaniyah. Kemudian kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tersebut menekankan pada level yang kedua, yang semoga kita semua bisa masuk pada level ini, yaitu levelnya orang soleh yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi organ-organ tubuhnya, panca inderanya juga melakukan puasa. Ada 6 hal yang diwasiatkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah pandangan mata. Jadi diharapkan pandangan mata kita selama berpuasa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang maksiat. Kemudian yang kedua adalah lisan kita. Jadi kita harus menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk, ghibah, kemudian fitnah dan yang lain-lain. Tentu kalau dikait-kaitkan dengan zaman sekarang, perbuatan terkait dengan menahan lisan kita itu juga berarti menahan jari jemari kita terhadap media sosial. Jangan sampai kemudian tulisan kita atau status kita itu ada kaitannya dengan memecah belah atau menimbulkan fitnah atau hal-hal yang tidak baik, tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apalagi misalkan informasi yang kita berikan adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Kemudian yang ketiga adalah pendengaran. Jadi pendengaran kita diharapkan mendengar hal-hal yang baik, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah anggota badan kita juga ikut puasa dengan melakukan aktivitas yang baik atau positif, tidak melakukan hal-hal ke arah yang maksiat dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting lagi, mungkin itu menjadi kesadaran kita bersama bahwa yang disitir oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika berbuka puasa jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan,
Jangan sampai kemudian perut kita menjadi kekenyangan. Allah Subhanahu wa taala dalam salah hadis Rasulullah mengatakan sangat membenci orang yang kekenyangan, walaupun yang dimaksudkan itu adalah asupan yang halal sifatnya. Karena kita tahu bahwa segala sumber penyakit itu adalah dari makanan atau perut kita. Kemudian yang keenam yang diwasiatkan oleh Imam Al-Ghazali adalah kita harus selalu was-was dan merasa cemas. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan seharian ini ternyata tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga 6 wasiat dari Imam Al-Ghazali ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita bisa naik level, tidak hanya menjadi puasanya orang awam tetapi menjadi puasanya orang khusus, yaitu puasanya orang-orang yang tergolong soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa banyak orang berpuasa tapi kemudian tidak mendapatkan puasanya, atau sebaliknya orang yang tidak berpuasa ternyata mendapatkan fadilah puasa karena bisa menjaga pandangan matanya, lisannya, pendengarannya, anggota tubuhnya, dan hal-hal yang terkait dengan berbuka puasa tadi. Dari sini kita bisa simpulkan 3 hal. Yang pertama, bahwa peningkatan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini perlu proses, perlu latihan, dan perlu waktu. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah puasa ini bukan hanya soal tataran fisik atau jasadi atau badaniah, tetapi juga bagaimana kita membiasakan berpuasa kaitannya dengan melatih rohani atau spiritual kita atau kolbu kita. Kemudian yang ketiga, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan penerimaan, kemudahan di dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Jangan sampai kemudian ibadah kita menjadi sia-sia karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat, dan apabila ada kekurangan itu semata-mata karena kefakiran ilmu saya. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Na'afukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.